ayam suwirnya semakin ya, semakin tercerna. Kita nyanyi lagu Dipanggil yang Yesus sambil ingatnya kembali. Ini menurut saya lagu yang baik, menggambarkan sungguh identitas kita sebagai murid Kristus. Mari kita nyanyi. Yang bisa nyanyi bersama. Sepertinya bisa semua ya. Ya dulu di banyak bisa dinyanyikan lagi. kalau ini tutupan siram. Video lagu ini juga menarik, kita bisa melihat ekspresi masing-masing romo dalam nyanyi kan ya. Ada yang ekspresi gini gitu ya, juga ada yang lain ya. Ya, itu lagu Mas Sinode kita. Sekarang akan kita lanjutkan belajar bersama kita sekali lagi tentang dua-dua ini. Secara khusus kita akan belajar mulai dari
tapi tidak akan lama seperti yang mungkin dibayangkan. Nanti akan banyak yang berjalan cepat. Baik, dalam menjalankan visi ini adalah semangat kita berjalan bersama dalam Kristus. Halaman 10 ya. Berjalan bersama dalam Kristus. Ada yang familiar dengan gambar ini? Ini adalah sepotong gambar dari logo Sinode Uskup Sedunia. Kalau nggak salah ada 14 orang, 15 orang ya. Dan ini adalah gambaran orang sedang berjalan bersama, mulai dari anak kecil, remaja, orang muda, ada yang sudah pakai teken ya. Ini gambar siapa? Suster ya, ada. Nah ini gambar suster. Terus ini gambar uskupnya juga. Nah ini umat beriman. Jadi gereja itu berjalan bersama. Kalau selama ini kita berpikir uskupnya selalu di depan, ternyata Sinode para Uskup Sedunia ingin mengajak kita berpikir bahwa kita itu melakukan. Uskup ada di tengah-tengah umat beriman, kita melakukan. Maka salah satu yang juga kita lakukan nanti pertobatan pastoral kita tidak melulu hierarki sentris, romo sentris. Romo kesannya gue tidak itu, tapi gereja sentris. Kesatuan kita berjalan bersama dalam Kristus. Ini semangat kita. Kemudian fungsi dari arah haluan ini itu apa? Fungsi dari ini apa? Nah, yang harus kita sadari adalah keuskupan itu satu kesatuan. Dan yang dimaksud dengan keuskupan itu apa sih? Keuskupan itu juga tampak dalam umat beriman yang ada di paroki-paroki. Maka visi paroki itu adalah juga visi keuskupan ya. Visi paroki itu visi keuskupan. Visi paroki Majenang di Bekenan Selatan pojok Jawa Barat sana itu sama dengan visi di paroki Batang pojok dekat Kusuma Agung Semarang sana, karena sama-sama keuskupan Purwokerto. Karena sama keuskupan ini, maka visi paroki adalah visi keuskupan. Mungkin selama ini beberapa paroki sudah merumuskan visinya sendiri, beranjak dari karakteristik gereja dan konteks masyarakat paroki itu ada. Tetapi secara eklesiologi gereja, paroki itu ya keuskupan. Paroki itu adalah bagian keuskupan di tempat tertentu. Maka visinya pun visi keuskupan. Visi misi keuskupan justru diwujudkan oleh umat yang ada tinggal hidup di paroki-paroki sekeuskupan. Nah, kalau ditanya kemudian ya, terus kekasan paroki gimana Romo? Kalau semuanya sama, padahal kan Cilacap juga dengan Wonosobo, itu kekasannya bagaimana? Kekasannya di sini. Kekasan paroki terletak pada program kerja yang bisa berbeda antara satu paroki dengan paroki lain. Misal di paroki Purworejo itu sudah hidup bagian budaya dan ekologinya, lalu kemudian menggarap yang lain. Atau paroki tertentu sudah hidup dan potensial di bidang multimedianya, ini yang ditonjolkan itu bisa. Jadi kekasan paroki bukan terletak di visi misi yang beda, tapi di nanti program kerja. Karena arah kita sama, yaitu visi keuskupan sampai 2030. Fungsi arah haluan atau arhal di tingkat paroki, arah haluan menjadi pedoman utama penyusunan program kerja yang nyata, yang sesuai dengan kondisi dan situasi konkret paroki. Jadi kalau mau bahas program kerja, dasarnya ini, buku babernya ini, buku utamanya, arah pedoman pijakannya ini. Bagi kelompok kategorial, arah haluan menjadi salah satu acuan dalam penyusunan program kerja. Menjadi salah satu acuan karena setiap kelompok kategorial punya kekasan masing-masing. Bagi kongregasi religius dalam karya mereka, arah haluan menjadi salah satu pegangan dalam
spiritualitas sendiri, punya fokus karya sendiri, tapi karena tinggal di Keuskupan Purwokerto, berkarya di Keuskupan Purwokerto, ini juga menjadi salah satu pegangannya, pedoman. Lalu untuk Keuskupan, komisi jelas menjadi pedoman pastoral Keuskupan. Ini penempatan fungsi. Implementasinya di paroki, di tingkat paroki, Dewan Pastoral Paroki, Bapak Ibu, mengambil peran utama dalam implementasi ARHAL. Ya. Jadi siapa yang punya tanggung jawab utama ngecakni melaksanakan ARHALuan adalah DPP. Karena DPP membantu pastor paroki dalam melaksanakan karya pastoral di paroki yang digembalakan. Sementara di tingkat keuskupan, Dewan Pastoral Keuskupanlah yang mengambil peran utama dalam implementasi ARHAL. Ya. Jadi mengapa kita perlu sosialisasi ini, memahami ini? Karena ini tanggung jawab kita di sini, peran utama dalam implementasi ARHAL. Nah, langsung saja karena ini ngomong soal programasi, kita lihat dasar-dasar programasi. Yang pertama adalah semangat apresiatif inquiry atau disingkat AI. Kalau saya punya teman IA, kalau mau IA, ya. Tapi ini AI, apresiatif inquiry. Apa itu AI? AI adalah sebuah metode yang berfokus pada sisi positif, potensi, inovasi, dan kolaborasi, serta harapan yang ingin dibangun di masa depan. Arahnya adalah positif. Kunci AI adalah melihat pengalaman terbaik dan positif yang pernah terjadi dan menjadi landasan untuk membangun impian di masa depan yang lebih baik lagi. Biasanya kita itu kan kalau ngomong soal program kerja, soal dinamika, soal organisasi, yang dilihat seringkali kurangnya apa, keprihatinannya apa, kelemahannya apa, kurang ini, kurang itu, jauh tertinggal ini dan itu. AI mengajak kita untuk juga melihat hal positif, potensi yang ada di gereja kita. Keprihatinan masih ada, tetapi dengan potensi yang ada kita diajak untuk lebih optimis memandang ke depan. Ilustrasinya seperti ini, gitu ya. Sebelumnya mungkin yang diperhatikan adalah defisitnya, kekurangannya, kelemahannya, masalah, persoalan. Tetapi AI yang diperhatikan fokusnya adalah asetnya, potensinya, peluang untuk maju. Kalau kita berpikir melulu soal keprihatinan, persoalan masalah, pasti tidak akan ada habisnya. Selalu ada saja kelemahan, kekurangan, cacat, celah. Padahal yang baik pun masih diboleh jeleknya, gitu ya. AI mengajak kita semua, gereja kita, itu menjadi gereja yang apresiatif. Memang masih ada kelemahan sekali lagi, tapi apresiatif, melihat yang baik. Di balik kegagalan pasti juga ada hal positif, dan itu ingin kita cari, kita kembangkan. Sehingga gereja kita pun juga menjadi gereja yang tidak mudah menghakimi, juga melayani setulus hati, tapi ternyata masih dapat kritikan, celaan yang seringkali juga nggak benar, itu kan nggak enak. Maka kita ingin mengembangkan gereja yang apresiatif, mengapresiasi setiap usaha langkah hidup gereja kita. Metode AI. Lalu yang khas dari ARHALuan kita sampai 2035 nanti, tanpa fokus pastoral tahunan. Biasanya ada fokus pastoral tahunan, tahun berganti, fokus lalu ikut berganti. ARHALuan dilaksanakan tanpa fokus pastoral tahunan. Semua nanti dikerjakan, semua misi dikerjakan secara simultan agar tampak keserentakan dan berkelanjutan. Dulu kalau kita masih ingatkan, setiap tahun ada tahunnya. Tahun pendidikan, tahun kemiskinan, tahun pertanian. Ketika tahun pendidikan misalnya semua mengerjakan pendidikan, bidang yang lain mungkin tidak terperhatikan. Lalu tahun berganti, bagian misalnya tahun kemiskinan, semua memperhatikan kemiskinan. Dan pendidikan yang sudah berkembang kemudian seolah-olah
dilupakan. Kelemahan dari model fokus pastoral tahunan adalah seperti itu. Kita ingin memperbarui dengan diperhatikan semuanya berkelanjutan. Sidik-sidik nggak apa-apa, tetapi ada perkembangan progres di setiap bidang kehidupan gereja kita. Jadi tanpa fokus pastoral tahunan. Kalau nanti 2023 apa yang fokus keuskupan? Fokusnya adalah visi misi keuskupan kita kerjakan secara bersama-sama, simultan, serentak dan berkelanjutan. Selanjutnya nanti kita akan ada dinamika, maka ini sekilas-sekilas macam program juga harus kita kenali. Ada 3 macam program di arah haluan ini. Yang pertama adalah program kerja rutin, yaitu program yang rutin dilaksanakan. Tidak ada visi-misi, tetap ini rutin dijalankan. Misalnya apa ya program rutin itu? Yang sadar ya, tanpa apapun tetap berjalan ya. Misalnya persiapan Paskah, tanpa ada visi-misi keuskupan kan Paskah tetap harus dilaksanakan, gitu ya. Lalu program kerja yang rutin ya Natal itu juga rutin, gitu ya. Atau persiapan komuni pertama, ada visi-misi keuskupan atau visi-misi keuskupan seperti apa, tetap pelajaran komuni pertama atau baptis itu dilaksanakan. Ini program kerja rutin. Yang kedua, program kerja visioner. Apa itu? Program kerja yang didasarkan pada visi keuskupan atau arah haluan. Jadi program kerja kegiatan yang dasarnya adalah arahnya untuk mewujudkan ini. Namanya program kerja visioner. Yang ketiga, program aksidental. Namanya aksidental. Berarti program yang dijalankan karena hal khusus yang terjadi. Tidak pernah berpikir bahwa akan ada multimedia yang mengerjakan live streaming, ada pandemi. Terus mau bagaimana ini? Aksidental bikin bisa live streaming. Misal ada kemarin gempa bumi di Cianjur. Gereja mau apa? Oh kita buat ini. Terus Pak Bogor kemarin membuka donasi itu untuk kita Cianjur. Ini kalau mau dibuat ini namanya aksidental. Jadi program kerja yang dijalankan karena ada hal khusus terjadi. Dasar selanjutnya ini yang juga penting harus kita sadari juga bersama adalah semangat dari activities base menuju outcome base. Apa maksudnya? Selama ini seringkali tanpa sadar kita terbiasa membuat program kerja yang hanya didasarkan pada kebiasaan. Biasanya apa ya? Tahun kemarin ada apa ya? Terus dibuat lagi. Jadi berdasarkan kebiasaan. Langkahnya biasanya dimulai dari membuat program, lalu menyusun tujuan, indikator dan target. Yang penting ono kegiatannya. Maksudnya apa dan lain sebagainya itu dipikir belakangan. Yang penting gawe kegiatan. Kadang ada semangat seperti ini. Nah, pembuatan program semacam ini bersifat activities based, berdasarkan aktivitas. Yang penting ono kegiatan, spiritnya apa itu belakangan. Nah, ini berbeda dengan outcome based. Outcome based itu apa? Program visioner didasarkan pada cita-cita, outcomes yang ingin dicapai. Jadi lihat dulu tujuannya ke sana, baru kemudian membuat program kerjanya, membuat kegiatan. Jadi program kerja ini jelas untuk mewujudkan cita-cita ini. Kalau sebelumnya bikin dulu, baru dipikirkan, oh kira-kira arahnya ke sana. Nah sekarang arahnya ke sana. Nah program kerja kita itu mengarah ke sana atau tidak? Kita membuat sesuatu yang harus arahnya ke outcome, ke tujuan. Ini semangat yang ingin kita bangun. Perubahan pastoral itu di sini. Dari activities based menjadi outcome based.
cita-cita itu dirumuskan dalam paradigma. Kalau kita ingin melihat kampus itu seperti apa, bisa kita lihat di halaman 6, 7, 8, 9. Ini juga bisa, ini menjadi dasar penting bagi kita nanti untuk membuat program kerja. Ya. Masing-masing misi itu kan ada tulisan outcomes, milestone, gitu ya, milestone itu ditulis di semua. Di 7 misi itu masing-masing punya outcomes dan milestone. 6, 7, 8, 9 nanti secara praktis akan kita ketahui fungsinya seperti apa. Kita lanjutkan. Selain itu juga perlu data real dan tim litbang. Kalau di Pemalang ada litbang loh. Ya, mungkin dalam perjalanan Anda bisa ya ada di banyak tempat memang kurang perhatian ya tim litbang ini. Padahal ini penting untuk perkembangan pastoral di paroki. Keuskupan pun juga belum punya tim litbang. Maka rekomendasi dari halaman ini, dari sinode ini, keuskupan bikin tim litbang. Mengapa perlu tim litbang? Karena untuk membuat program visioner perlu memiliki data real, data nyata dari situasi gereja setempat, paroki maupun keuskupan. Tim litbang berfungsi menemukan dan mengolah data real yang akan menjadi bahan dan pertimbangan penyusunan program kerja visioner. Bersama DPP harian dan DPK harian, tim litbang juga berperan dalam mengawal pelaksanaan program kerja. Sekali lagi ini pastoral berbasis data. Data itu didapat dari tim litbang. Misalnya, ternyata di sebuah paroki ditemukan dari segi jumlah umat, data umat, mayoritas lansia. Tapi ternyata program kerja yang dibuat justru lebih banyak pengembangan anak-anak, remaja, OMK. Memang itu juga penting, tapi kalau lansia ini tidak diperhatikan, berarti ya program kerjanya tidak menjawab kebutuhan umat, gitu ya. Jadi pentingnya tim litbang itu seperti itu. Lalu kemudian misalnya di sebuah paroki ditemukan ternyata data yang menikah beda agama itu banyak. Nah, ini gereja mau buat apa? Untuk katekese dan lain sebagainya itu. Untuk pemahaman dan sebagainya mau buat apa gitu. Jadi perlu data real itu penting agar pastoral kita itu menjawab kebutuhan gereja setempat. Tidak asal membuat program tapi yang kontekstual, relevan dan signifikan. Maka di situ nanti akan ada istilah-istilah yang mungkin apa ini gitu ya. Ada yang namanya visi, misi, outcomes, milestone. Sekali lagi ya, kita pelan-pelan belajarnya. Tim animasi sadar bahwa ini bukan proses sekali jadi, tapi kita bersama-sama latihan, termasuk nanti dalam programasi membuat sistem baru ini. Ada beberapa komponen di sana. Ada yang namanya visi. Visi ini arah atau tujuan. Misi biasa kita gunakan. Lalu ada outcomes. Outcomes itu apa? Outcomes adalah capaian atau perubahan kondisi yang diharapkan terjadi dalam jangka waktu 5 tahun. Jadi outcomes di sini akan berubah setiap 5 tahun. Bisa berubah, bisa tetap tergantung kondisi keuskupan. Milestone penanda yang dipakai untuk mengetahui tingkat keberhasilan capaian outcomes. Ilustrasinya, dalam 5 tahun ke depan, outcomes kita misalnya harus berjalan sampai Yogyakarta. Milestone ini itu adalah batu penanda agar sampai ke Jogja di tahun 2025. Berarti mungkin nanti di 2023 sampai Pekalongan dulu, 2024 sampai Semarang, 2025 baru mungkin sampai Jogja. Jadi milestone ini penanda-penanda mengetahui tingkat keberhasilan capaian outcomes. Hampir sama dengan indikator ya. Indikator ada lagi. Ada lagi. Indikator ada lagi. Penanda kalau ini sudah ada di paroki kita atau di gereja kita. Sekali lagi nanti kita akan belajar bersama. Untuk tahun-tahun awal mungkin agak sulit, agak bingung, mungkin ada salahnya.
Gak apa-apa, yang penting belajar dulu. Sasaran strategis capaian perubahan kondisi dalam jangka waktu satu tahun. Jadi mungkin baik nanti DPP harian berpikir sasaran strategis paroki kita secara 1 tahun ke depan kira-kira apa saja. Kerja kita kurang apa sehingga nanti bisa ditafsirkan menjadi program kerja. Nah, indikator penanda yang dipakai untuk mengetahui tingkat keberhasilan capaian dan sasaran yang dicanangkan. Indikator itu untuk mengetahui tingkat keberhasilan capaian dari sasaran. Target itu selalu kurang angka, tingkat keberhasilan capaian sasaran, target bisa berupa waktu, tempat, kuantitas atau kualitas. Sekali lagi, ini mungkin akan semakin paham kalau kita nanti mengisinya langsung belajar. Mungkin cukup baru di gereja kita, ataupun bagi Bapak Ibu di beberapa instansi mungkin sudah memakainya. Tetapi yang diinginkan dari pembuatan ini adalah adanya kesatuan standar di uskupan. Selama ini sistem di paroki beda-beda. Paroki Pemalang punya sistem pembuatan program kerja sendiri, Pekalongan sendiri, Banjarnegara sendiri, jadi masing-masing punya. Harapan kita salah satu wujud berjalan bersama itu adanya standarisasi, semuanya sama. Fungsi kalau yang paling enak ketika standar sama itu apa? Yang paling enak adalah DPP ganti, promo ganti, sistemnya masih sama. Beberapa yang dialami umat seringkali saya alami di paroki, ketika promonya ganti, seolah sistem pastoralnya berganti, ganti lagi, harus ganti lagi. Nah, kalau standar semua terus bukan sama, lebih enak. DPP ganti pun promonya juga merasa ada sistem yang termulai. Penanggung jawab pastoral ganti juga masih sama, sehingga harapannya ke depannya mungkin di tahun-tahun awal ini berat kita ya, harus latihan isi kolom sasaran strategis gimana, outcomes gimana, milestone bagaimana. Tapi mungkin setelah 2-3 tahun akan terbiasa sehingga enak ke depannya. Sulit belajar di depan dulu, tapi nanti ke depannya semoga baik dan aplikatif untuk uskupan kita. Lanjut, semakin praktis lagi tentang penyusunan program kerja visioner. Ada 8 langkah membuat programasi Bapak Ibu. Jadi kita akan langsung fokus membuat program kerja latihan. Yang pertama, melihat data umat. Jadi sebelum berangkat semua, mungkin di harian pastor paroki mungkin ada tim bank atau yang kira-kira tahu tentang kondisi paroki, fokus bukan ya, menampilkan tampilan itu seperti ini, jumlahnya, karakteristiknya, pemahaman itu seperti ini. Baru kemudian melihat outcomes dan milestone yang dicanangkan keuskupan. Lihat di halaman ini, di halaman tadi 6 sampai 9. Baru kemudian merumuskan sasaran strategis. Kira-kira setahun ke depan ini paroki kita sasaran strategisnya apa saja. Baru merumuskan indikator dan target. Setelah itu baru di nomor 5 membuat kegiatan. Jadi membuat kegiatan bukan langkah yang pertama, tetapi yang kelima. Setelah melihat kongres paroki, kehidupan paroki, outcomes, milestone, indikator, sasaran indikator itu. Baru waktunya kapan, pembiayaan, lalu penanggung jawab. Lalu juga ada monitoring dan evaluasi dalam perjalanan juga perlu. Ini bisa nanti sambil jalan. Yang penting itu ini soal alur dan penanggung jawab. Ini yang kita harapkan bisa terjadi di keuskupan kita sehingga ada keseragaman. Soal waktu juga biar lebih enak nanti ke depannya. Yang pertama, penyiapan data real penelitian DPP harian itu kira-kira bulan Januari. Tapi saya pikir kalau sekarang sudah mulai dirintis juga nggak salah juga. Kumpul kira-kira keadaan paroki kita seperti apa. Lalu juga penyiapan data proyeksi keuangan agar
nanti semua bikin program kerja, tetapi ternyata keuangan kita nggak bisa mengakomodir semuanya, juga kan berat. Maka juga sejak awal diketahui kemampuan paroki kita itu sekitar sekian, kondisinya sekian, mau ngapain sekian. Fungsi Dewan Keuangan Paroki di sini, guys. Baru kemudian penyusunan program pelayanan, program kerja, baik rutin maupun visioner, setelah bidang janji kerja sekitar bulan Februari. Lalu verifikasi sinkronisasi finalisasi di bulan Februari juga di BPK harian. Ini maksudnya apa? Maksudnya sinkronisasi. Ternyata ada program kerja yang mirip dan ini bisa di-merger. Ini bisa dipakai. Satu, ini wujud kolaborasi. Yang kedua, untuk efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran. Kalau di-merger itu kan ya sama-sama berkegiatan, tapi untuk efisiensi keuangan ada di sana. Termasuk finalisasi. Mungkin ada program kerja yang harus ditahan dulu, mungkin tahun depan atau ini nggak relevan, ini juga di sini. Setelah itu pembuatan RAPB oleh bendahara DKP, lalu rekapitulasi pengesahan sekretaris DPP bulan Februari, baru kemudian sosialisasi RAPB DPP harian akhir Februari atau awal Maret. Ini kira-kira alur program. Ini form program kerja rutin DPP. Sepertinya biasa kita buat. Kalau yang rutin seperti itu sudah banyak sekali. Masing-masing tim kerja mungkin sudah punya yang rutin. Nah, kita yang secara khusus akan belajar tentang ini. Form program kerja visioner DPP. Di buku ini bisa dicermati di halaman 32. Mungkin kita sekalian belajar. Mari kita buka halaman 37. Secara khusus malam hari ini kita akan belajar menyusun program kerja visioner. Kalau program kerja rutin kan tidak biasa kita lakukan ya. Program kerja visioner berarti program kerja berdasarkan visi misi atau arah haluan keuskupan. Kita lihat halaman 37. Di sana ada contoh adalah tim kerja katekeser. Nah, formnya bentuknya seperti itu. Pertama, outcomes. Outcomes-nya apa? Bagaimana menentukan outcomes? Caranya adalah kalau ini tim kerja katekeser, kira-kira itu menyentuh dimensi misi yang keberapa? Ya. Kalau katekeser tadi kan ada 7 misi, itu kira-kira menyentuh misi yang keberapa? Sambil bisa kita buka halaman 6 sampai 9 tadi. Kalau katekeser itu kira-kira menyentuh misi yang keberapa? Misi yang pertama. Yang pertama, ya. Maka outcomes-nya ambilnya dari yang pertama ini, ya. Umat yang beriman mendalam dan tangguh serta berkebahagiaan. Misalnya, tim kerja hubungan antar agama, kira-kira cantolannya itu misi yang keberapa? Kalau hubungan antar agama, berarti misi yang ke 6 ya, ke-6. Jadi kita tahu kira-kira wilayah karya kita itu menyentuh misi yang keberapa. Tim kerja liturgi, gitu ya, liturgi, organis, pemasmur, lain sebagainya, bidang liturgi secara umum itu berarti misi yang kedua ya, menyentuh di sana. Jadi kalau sudah menemukan ini cantolannya di misi yang di situ, baru kemudian ditulis outcomes-nya. Setelah itu milestone-nya, tinggal copy di sini, ambil dari SIM. Caranya seperti itu. Misal tim kerja PSE ya, mau menyelenggarakan PSE ya, sosial ekonomi, kira-kira cantolannya misi yang ke-4, memberdayakan sosial ekonomi ya. Jadi karya ini kira-kira di misi yang keberapa, cantolannya keberapa, baru ditulis bawahnya ini. Cara penyusunannya seperti itu, baik. Mari kita lihat lagi yang 37 tadi soal tim kerja katekeser. Di
Di situ ditulis lengkapnya apa, milestone-nya apa, baru kemudian membuat program. Ini etok-etok ya di paroki itu terjadi ada kebutuhan untuk katekis volunteer. Ternyata untuk membutuhkan pengajar apa calon baptis, calon krisma, komik pertama itu sedikit sekali. Lalu perlu katekis yang mengajar. Maka membuat sasaran strategis tersedianya katekis volunteer. Indikatornya jumlah tersediaan katekis targetnya 15 orang. Lalu kegiatannya baru membuat kursus katekis volunteer. Waktunya sekian, biaya sekian, tanggung jawab sekian. Gitu. Alur pembuatannya seperti itu. Lalu mungkin di paroki ini misalnya ya paroki XXX ini, itu ternyata selama ini pihak POMK itu kurang terdampingi karena nggak ada modulnya. Lalu membuat sasaran tersedianya modul pendampingan. Jadi bahasa sasaran itu adalah meningkatnya, tersedianya, berkembangnya. Ya, ini sebagai sebuah sasaran bahasanya seperti itu. Kemudian programnya membuat penyusunan modul pendampingan IAKIR dan MK. Ini hanya misal saja. Nah, katanya belajar yang baik itu learning by doing ya. Kita akan belajar simulasi. Simulasi, jadi setelah ini Bapak Ibu ya tidak terus dengarkan. Ada waktunya untuk belajar bersama dari praktek, akan berkumpul per bidang, lalu kemudian menyusun program kerja visioner simulasi berdasarkan dengan cara baru yang dibuat di Uskupan ini. Ya, jadi nanti masing-masing kumpul per bidang liturgi, bidang kewartaan, bidang persekutuan, bidang pelayanan, DKP mungkin nanti dengan keuangan kumpul sendiri, lalu belajar bersama membuat program. Program kerja visioner ini juga catatan kita, bukan segala-galanya, karena kita sudah membuat program kerja rutin. Jangan terbebani setiap tim kerja harus membuat program kerja visioner, karena nanti akan terlalu besar ya. Maka di beberapa paroki ada kebijakan satu tim bidang membuat satu program kerja visioner yang dikerjakan bersama-sama, dan ini andalan gitu ya. Sehingga kita pun juga tidak terlalu terbebani di sana. Nah, sekarang mari kita bagi langsung saja ya Romo ya. Bagi per kelompok nanti sekitar 20-25 menit mengerjakan latihan menulis ini program kerja vision berdasarkan cara-cara. Begitu ya, mari kita berdinamika untuk simulasi latihan ini. Sekarang mungkin di sini tim liturgi, ini pewarnaan, sana pelayanan, lalu di sana persekutuan, lalu di sana gitu ya. Atau dibagi bagaimana? Ya, seperti itu bisa Romo. Bidang ini masih ada. Oh, rumah tangga sama umum juga. Ini liturgi. Baik, nanti kita masuk ke tim kerja masing-masing. Kalau bidang masing-masing untuk bersama-sama belajar menyusun program kerja vision. Mari. Untuk bergabung dengan timnya masing-masing. Di sini tadi tim liturgi. Liturgi sini terus itu liturgi di Paris, itu liturgi Paris. Di sebelah sini kan pewarnaan ya. Di sini pewarnaan. Mr. Bun mana Mr. Bun? Ya di sini Pak Bun pewarnaan. Ya siap. Terus Pak Leo sudah mana tadi? Itu ya.